Guys, ketemu lagi bareng gue Rani. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Jadi emang udah hampir setahun gue nggak pernah buat video lagi. Bukannya gue nggak mau, tapi emang jujur banget time management gue setahun ini tuh jelek banget. Dan juga ditambah tahun lalu itu gue baru pindah kerja ke tempat yang baru, jadi banyak banget hal-hal yang perlu gue pelajarin dan juga adaptasi di tempat yang baru. Tapi mungkin gue akan berusaha lagi untuk mengatur jadwal gue sehingga gue bisa buat video untuk share-share hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk diri gue sendiri. So, let's start! Akhir-akhir ini tuh gue sangat tertarik dengan satu tema yang mungkin untuk sebagian kalian ini tema yang baru, tapi untuk sebagian yang lain mungkin temanya tema yang udah sering didengar, yaitu tentang tema hidup minimalis. Jadi selama semingguan terakhir gue suka banget baca di Google atau nggak cari-cari bahan ataupun lihat di Netflix tentang video dokumenter yang berjudul minimalism. Di dokumen itu bercerita tentang dua orang anak muda yang mencanangkan dan memperkenalkan bagaimana cara hidup minimalis. Setelah gue nonton film itu sampai habis, yang gue pikirkan adalah ternyata benar juga ya kalau gue lihat di sekeliling gue sendiri, dicoba ambil contoh di isi lemari kita sendiri atau enggak dilihat peralatan kosmetik kita atau enggak peralatan dapur kita. Sebenarnya ada banyak barang yang nggak pernah kita pakai, dan walaupun kita pakai mungkin cuma sekali dua kali terus udah deh ada di pojokan lemari dan sama sekali kita nggak ingat-ingat lagi. Jadi sekarang gue pengen banget bareng-bareng sama sekalian semua kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa sih pengertian dari hidup minimalis itu sendiri, dan juga yang kedua alasan dari orang-orang yang sudah menerapkan hidup minimalis itu sendiri. Pengertian yang pertama hidup minimalis itu adalah di saat kita memiliki barang atau memutuskan untuk membeli barang atau sesuatu berdasarkan value barang itu untuk diri kita sendiri. Biasanya nih anak-anak muda zaman sekarang kalau habis gajian dan tanggal muda, mereka banyak menghabiskan uang gajian mereka untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan sesaat aja. Contoh, biasanya sering dong awal bulan duit di dompet penuh, duit di tabungan penuh, pengen dong jalan-jalan ke mall, lihat-lihat aja. Dan pada saat di mall ngeliat nih di toko sepatu ataupun baju itu banyak barang-barang yang diskon, pasti dong hasrat dan emosi bergejolak pengen untuk memasuki toko itu. Sebenarnya tujuan awal itu cuma pengen ngeliat-ngeliat aja, cuman ujung-ujungnya biasanya keluar dari toko itu pasti tenteng kantong belanjaan deh, kalau nggak satu dua. Sekarang coba deh kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri. Kita lihat barang-barang yang ada di sekitar kita, baik yang ada di dalam lemari, yang ada di box kosmetik kita. Sebenarnya seberapa banyak sih barang-barang yang kita punya, dan semuanya apakah kita pakai? Apa cuman numpuk aja di lemari? Apa cuman numpuk aja di gudang? Dan juga coba cek deh di box kosmetik kita, semua kosmetik yang kita punya, apakah yang regularly kita selalu pakai, atau mungkin ada banyak kosmetik yang udah kadaluarsa yang nggak pernah kita pakai lagi, dan sebenarnya berbahaya kalau kita masih pakai barang itu. Jadi penting banget untuk kita decluttering barang-barang mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang benar-benar kita pakai setiap harinya, dan mana barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Jadi sebenarnya secara nggak sadar kita itu berada di hamster rat itu sendiri. Jadi setiap gajian itu beri barang-barang konsumtif yang sebenarnya itu nggak terlalu kita butuhin juga, dan kita pun sebenarnya mungkin udah punya di lemari ataupun udah punya make up jenis itu yang mungkin kita nggak tahu kalau kita pernah beli. Jadi sebaiknya pada saat kita mau membeli sesuatu atau memutuskan untuk membeli sesuatu, kita lebih mengedepankan logika kita daripada emosi kita. Coba deh tanya kepada diri kita sendiri, kita udah punya nggak barang ini?
ataupun model yang sama, ataupun jenis yang sama, ataupun warna yang sama. Yang kedua, kalau kita beli itu buat apa sih? Apakah barang ini bakal membawa value buat kita ataupun cuman hanya untuk numpuk di lemari? Gue tuh ada cerita, gue punya temen yang setiap kali gue jalan sama dia itu pasti kita mampir ke toko-toko branded. Sebenarnya bukan gue anti barang-barang branded, gue juga suka banget barang-barang branded, cuman jumlahnya mungkin gak sebanyak teman gue ini. Jadi setiap kita ke toko itu pasti dia cari yang new arrival, jadi barang-barang baru yang baru datang. Dan biasanya kalau dia udah tertarik sama barang itu langsung dia beli tanpa dia berpikir gue perlu nggak sih barang ini, sebenarnya gue udah punya loh di lemari, tapi ini barang keluaran terbaru, warnanya tuh beda, kayaknya perlu deh gue punya barang ini. Dan dia tuh selalu berpikir kayak gitu. Dan pada saat itu gue tanya, lo punya banyak tas kayak gitu, bukannya lo udah punya banyak, kenapa lo mesti beli barang baru lagi? Pada saat itu gue inget banget dia jawabnya, karena kalau gue nggak punya barang-barang branded yang terbaru, itu kayaknya kalau gue jalan-jalan sama teman-teman gue yang ini atau jalan sama geng gue itu nggak hit banget, jadi nggak oke banget kelihatannya. Sebenarnya gue nggak nyalahin ya, itu sih terserah, itu pilihannya dia. Cuman kalau menurut gue, kalau buat gue sendiri itu cukup menyedihkan. Soalnya orang itu dinilai dari value barang yang dipakainya. Dan itu sebenarnya ya, itu adalah, kalau gue boleh bilang, itu toxic relationship ya, itu kayak toxic persahabatan. Itu sebenarnya hal-hal yang harusnya kita hindari, karena itu nggak membawa manfaat untuk hidup kita sendiri, untuk saat ini dan untuk masa depan. Oke, kita masuk ke pengertian kedua. Hidup minimalis itu tidak sama dengan hidup pas-pasan. Banyak banget orang yang salah pengertian. Kalau kita berpindah ke mindset hidup minimalis itu sama aja kayak hidup pas-pasan. Kalau menurut gue sendiri itu tuh beda banget. Karena kalau pengalaman gue pribadi, gue juga pernah hidup pas-pasan pada saat gue masih kuliah, pada saat gue masih ngekos. Dan itu pemasukan kita kan sangat bergantung dari kiriman orang tua. Dan kita harus pintar-pintar mengatur mana yang buat tempat tinggal, mana yang buat biaya bulanan, biaya makan, biaya cuci, dan segala macamnya. Nah, kalau menurut gue itu adalah hidup-hidup pas-pasan, karena gue nggak punya pilihan untuk melakukan yang lebih dari itu. Gue harus memenuhi kebutuhan dasar gue dulu. Sedangkan hidup minimalis itu adalah sebuah pilihan. Sebenarnya mereka mampu untuk membeli barang-barang yang lebih mahal, lebih banyak, dan segala macam. Tapi mereka mempunyai mindset lebih untuk memiliki dan membeli barang yang benar-benar memberikan value untuk diri mereka dan hidup mereka. Dan uang yang tadi diberikan untuk barang-barang yang tidak berguna, mereka lebih memprioritaskan uang itu untuk kehidupan masa kini, masa depan, ataupun memenuhi keinginan-keinginan mereka lainnya yang untuk jangka panjang, seperti pengen punya rumah sendiri, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ataupun pengen anak-anaknya ke sekolah di tempat-tempat yang lebih bergengsi. Pengertian yang ketiga, hidup minimalis itu pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Dan ini balik lagi ke masalah kontrol diri, karena kita hanya akan membeli barang berdasarkan value barang itu ke diri kita. Jadi kita tidak memberi barang berdasarkan emosi, tapi berdasarkan logika. Oke, yang pembahasan yang kedua adalah alasan kenapa banyak orang atau adapun beberapa orang yang sudah menerapkan hidup minimalis. Setelah gue cari-cari atau googling itu sebenarnya di Indonesia sendiri udah banyak banget artis-artis yang sudah menerapkan hidup minimalis. Seperti Raditya Dika, Desi Anwar, dan Cinta Laura. Jadi uang-uang yang tadinya kita belikan untuk membeli barang-barang yang tidak membawa value untuk hidup kita, itu bisa kita switch untuk memberikan pengalaman yang baru untuk hidup kita maupun diri kita sendiri. Contohnya kayak traveling, kayak traktir keluarga kita, traktir adik kita, ataupun kita bisa ambil kursus-kursus yang mungkin berguna untuk diri kita di masa depan, seperti kursus komputer, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Inggris, ataupun yang lainnya.
Contoh lainnya, uang itu kita bisa buat untuk investasi ataupun tabungan masa depan kita. Contohnya untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, untuk dana beli rumah pribadi dan segala macam. Maupun ada hal lain, mungkin uang itu lebih bermanfaat kalau kita sedekahkan ke orang lain. Kalau kita berpikir ternyata kalau kita men-switch mindset kita sekarang ke dalam hidup minimalis, itu banyak banget hal-hal berguna yang bisa kita lakuin buat diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi alasan yang kedua itu meminimalisir stres. Karena mindset kita sudah berubah menjadi hidup minimalis, udah nggak ada paksaan lagi tuh untuk membeli barang-barang hanya untuk mau pamer ataupun mau hedon ataupun mau kelihatan keren. Jadi tuntutan-tuntutan itu nggak ada lagi di hidup kita. Alasan yang ketiga itu less is more. Jadi karena kita hanya memiliki barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, jadi relasi diri kita kepada suatu barang itu menjadi lebih dekat. Jadi diri lo jadi lebih fokus nih untuk konsentrasi hanya kepada hal-hal yang esensial. Okay, this is the end of video. Thank you for attention. See you next time guys. Bye.